Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Imunologi semester 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai B-cell signaling, yang mana untuk memenuhi tugas dari imunologi molekuler. Di sini kelompok kami terdiri dari Muhammad Koshi Budiawan, saya Nadia Farah Fadilah, dan Najla Rahmi Farida. Dalam video yang kami tampilkan akan membahas mengenai pertama, introduction about B-cell, B-cell receptor, BCR mediated signaling pathway, regulator in BCR signaling, tyrosine source pathway, MAPK, positive negative bidirectional, BCR signaling in class switch recombination. Limfosit B atau sel B adalah sel penghasil antibodi dalam sistem kekebalan tubuh yang termasuk dalam respon imun humoral dan memiliki fungsi utama 1. Memproduksi antibodi, 2. Mempresentasikan antigen, dan 3. Memproduksi sitokin. Perkembangan B-cell yang dimulai dari sumsum tulang mengalami tahapan sebagai berikut. Dari progenitor sel B menjadi pre-B-cell, imatur B-cell, hingga menjadi matur B-cell. Sel B matur yang distimulasi oleh antigen sebagian besar terjadi pada jaringan limfoid sekunder atau perifer, termasuk limpa dan kelenjar getah bening. Kemudian diaktifkan untuk berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi short-life plasma cell yang dapat mensintesis dan mensekresikan antibodi. Saat menemui antigen yang sama, sel B ini dengan cepat menjadi aktif dan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Dalam hal ini disebut sel B memory, yang memainkan peran penting dalam respon imun sekunder. B-cell receptor atau dikenal dengan BCR merupakan kompleks protein yang terdapat pada permukaan limfosit T. BCR berperan dalam pengenalan dan pengikatan antigen, di mana interaksi antara BCR dan antigen ini dapat memicu aktivasi sinyal-sinyal yang diperlukan oleh limfosit T. Sifat pensinyalan BCR bervariasi pada berbagai subpopulasi dan tahap perkembangan sel B. Pensinyalan BCR dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Jenis pertama adalah pensinyalan jenis tonik, yaitu untuk survival dan perkembangan sel B. Jenis kedua merupakan pensinyalan aktif kronis, di mana ini bertujuan untuk proliferasi sel B yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah jenis pensinyalan priming yang diaktifasi oleh antigen, di mana ini bertujuan untuk aktivasi dan diferensiasi sel B menjadi sel plasma yang dapat mensekresi antibodi. Struktur dan molekuler BCR. BCR terdiri dari dua komponen utama, molekul imunoglobulin yang terikat pada membran dan komponen pensinyalan yang disebut kompleks pensinyalan sel B. Molekul Ig bertanggung jawab untuk pengenalan antigen, sedangkan kompleks pensinyalan mentransduksi sinyal dari BCR setelah pengikatan antigen, memicu aktivasi sel B. Molekul Ig juga dikenal sebagai tempat pengikatan antigen BCR, adalah protein berbentuk Y yang terdiri dari dua rantai berat dan dua rantai ringan. Setiap rantai mengandung daerah konstan dan daerah variabel. Di dalam wilayah variabel, terdapat wilayah hipervariabel yang disebut wilayah penentu komplementaritas, yaitu CDR. CDR ini, khususnya CDR1, CDR2, dan CDR3, adalah loop yang menonjol dari struktur antibodi dan secara langsung terlibat dalam pengikatan antigen. Kompleks pensinyalan sel B berhubungan dengan molekul Ig dan terdiri dari protein seperti Ig alfa dan Ig beta. BCR mediated signaling pathway. Sinyal BCR dihasilkan oleh pengikatan BCR ke antigen serumpunnya. Terdapat pembentukan kompleks BCR cykinasa dan aktivasi beberapa jalur pensinyalan terkontrol dari BCR. Di antaranya yaitu ada fosfolipase C gamma 2, PI3K pathway, dan MAPK pathway. Phospholipase gamma 2 pathway diawali dari cykinasa memfosforilasi B-cell linker untuk membentuk kompleks protein multimolekul dengan phospholipase gamma 2 dan Bruton
fosfatidilinositol difosfat untuk menghasilkan messenger kedua DAG dan inositol trifosfat. Inositol trifosfat memasuki sitoplasma dan berikatan dengan IP3A di endoplasma retikulum, mengakibatkan pelepasan kalsium dari retikulum endoplasma, sedangkan kalsium ekstraseluler memasuki sel di bawah aksi protein stromal interaction molekul 1. Peningkatan konsentrasi kalsium mengaktifkan kalmodulin dan kalsineurin, memungkinkan translokasi nukleer NVAT dan aktivasi transkripsi. Kalsium bersama produksi DAG mengaktifkan protein kinase dan pensinyalan protein kinase memulai extracellular signal regulated kinase ERK, P38 dan GNK, dan translokasi dari faktor transkripsi nukleer faktor KFAB dengan menghambat IKK. Reseptor CD5, CD22, CD32, atau CD45 berpartisipasi dalam kontrol negatif pensinyalan BCR dengan menginduksi fosfatase SHP1 dan SHIP. Pensinyalan BCR melalui jalur fosfatidilinositol 3 kinase atau PI3K merupakan jalur pensinyalan yang penting yang terlibat dalam regulasi berbagai aspek respons sel B, termasuk kelangsungan hidup, proliferasi, dan diferensiasi menjadi sel plasma. Pertama-tama, BCR diaktifasi oleh ikatan dengan antigen di permukaan sel B. Hal ini memicu protein kinaselin memfosforilasi PI3K yang diikuti oleh BCAP atau molekul adaptor PI3K dengan bergabung dengan BCR. SYK dan BTK memfosforilasi BCAP. Fosforilasi ini memicu rekrutmen dan aktivasi dari PI3K ke kompleks pensinyalan BCR. PI3K yang teraktivasi memfosforilasi PIP2 atau fosfatidil inositol bifosfat di membran plasma menjadi fosfatidil inositol trifosfat atau PIP3. PIP3 atau PIP ini adalah molekul pensinyal penting yang berfungsi sebagai penghubung atau mediator dalam mentransduksi sinyal dari BCR. PIP3 atau PIP3 merekrut dan berikatan dengan protein AKT, yaitu protein kinase B dan BKT ke membran plasma. AKT mengalami fosforilasi oleh kinase PDK1. AKT yang telah difosforilasi dapat mengaktifkan faktor transkripsi seperti FOXO untuk mendorong diferensiasi, proliferasi, survival, dan class switching. BTK yang terfosforilasi dapat memicu perekrutan dan aktivasi WASP, yaitu regulator utama dalam proses polimerisasi aktin untuk meregulasi pertumbuhan limfosit B. MAPK pathway. Jalur MAPK atau mitogen activated protein kinase memainkan peran penting dalam mentransmisikan sinyal ekstraseluler ke nukleus, mengatur berbagai proses seluler seperti pertumbuhan sel, diferensiasi, proliferasi, dan kelangsungan hidup. Jalur ini diaktifkan oleh beragam rangsangan, termasuk faktor pertumbuhan, sitokin, hormon, sinyal stres, dan isyarat lingkungan. Komponen inti dari jalur MAPK termasuk kaskade protein kinase yang memfosforilasi dan mengaktifkan satu sama lain secara berurutan. Kinase utama yang terlibat adalah modul 3 tingkat yang terdiri dari MAPK kinase, MAPK3K, MAPK kinase MAP2K, dan MAPK. Aktivasi jalur MAPK biasanya dimulai dengan pengikatan ligan ekstraseluler seperti faktor pertumbuhan ke reseptor spesifik pada permukaan sel. Aktivasi reseptor ini mengarah pada perekrutan dan aktivasi MAP3K yang sesuai, yang memfosforilasi dan mengaktifkan MAP2K hilir melalui serangkaian peristiwa fosforilasi. MAP2K yang diaktifkan kemudian memfosforilasi dan mengaktifkan MAPK dengan memfosforilasi residu spesifik. Setelah diaktifkan, MAPK berpindah ke nukleus, di mana ia memfosforilasi berbagai protein target hilir, termasuk faktor transkripsi dan kinase lainnya, sehingga memodulasi ekspresi gen dan proses seluler. Durasi dan besarnya pensinyal MAPK diatur secara ketat oleh jaringan mekanisme umpan balik positif dan negatif yang kompleks.
Mekanisme ini melibatkan fosfatase, protein perancah, dan regulator negatif yang memastikan kontrol yang tepat dari jalur tersebut untuk mencegah aktivasi yang berlebihan atau berkepanjangan. Regulasi dari ITAM dan ITIM. Molekul pada membran sel B seperti FCGR, IIB, FCRL, CD22, dan lainnya itu beberapa domainnya memiliki tyrosine base activation motif atau ITAM dan lainnya memiliki tyrosine base inhibition motif atau ITIM. Ketika kompleks antigen antibodi berikatan dengannya, SRC family kinase itu memfosforilasi tyrosine pada ITIM atau ITAM, lalu memediasi pengikatan ke domain hilir SH2 yang mengandung molekul termasuk heterodimer Ig-alpha, Ig-beta, cykinase, CD19, BTK, dan lainnya, dan mempromosikan pensinyalan BCR yang sesuai. Jalur pensinyalan reseptor sel B atau BCR melibatkan berbagai regulator, termasuk yang terlibat dalam jalur Store Operated Calcium Entry atau SOCI. SOCI adalah komponen penting dari pensinyalan BCR yang berperan dalam mengatur masuknya kalsium ion ke dalam sel B, yang mana diperlukan untuk aktivasi dan memproses respons imunitas. Terdapat beberapa regulator utama yang berperan dalam pathway ini, yakni 1, STIM1, dan OREI1, di mana berfungsi untuk mengontrol konsentrasi kalsium ion di sitoplasma. Regulator kedua adalah LPA5 yang berperan untuk menghambat pensinyalan BCR dengan menghambat aktivitas inositol trifosfat reseptor untuk menurunkan regulasi pelepasan kalsium ion dan kemudian menghambat ekspresi CD69 dan CD86 di bawah induksi antigen yang spesifik. Regulator ketiga ialah septin yang berfungsi untuk mengatur pembentukan kompleks STIM1 dan OREI1. Yang keempat adalah SURF4 yang mana berperan untuk menghambat pensinyalan jalur SOCI dengan berikatan dengan STIM1. Regulator kelima ialah ITPKB atau inositol trifosfat kinase B, di mana berfungsi untuk menghambat SOCI dengan memfosforilasi inositol trifosfat untuk membentuk inositol tetrafosfat. Regulator BCR pada MAPK pathway. Pertama ada protein adaptor. Protein adaptor seperti SLP65 juga dikenal sebagai BLNK atau BASH dan BCAP juga dikenal sebagai SH2D1A atau mirip BLNK sangat penting untuk mentransmisikan sinyal dari BCR ke efektor hilir di jalur MAPK. Adaptor ini mengandung beberapa domain interaksi protein-protein, seperti domain SH2 dan SH3 yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan berbagai molekul pensinyalan dan memfasilitasi aktivasi atau perekrutan mereka ke kompleks kepensinyalan BCR. Fosfatase. Fosfatase termasuk protein tirosin fosfatase, PTP, dan fosfatase lipid, mengatur pensinyalan BCR dengan mendefosforilasi molekul pensinyalan utama. Sebagai contoh, fosfatase SHP1, protein tirosin fosfatase 1 yang mengandung domain SRC homologi 2 yang mengandung domain tirosin fosfatase 1. Secara negatif, mengatur pensinyal BCR dengan cara mendefosforilasi residu tirosin pada kompleks BCR dan komponen pensinyalan hilir. Dengan menghilangkan fosfat, fosfatase membantu menghentikan atau melemahkan kaskade pensinyalan, mencegah aktivasi yang berlebihan. Selanjutnya, regulator negatif. Regulator negatif secara langsung menghambat pensinyalan BCR dengan mengganggu aktivasi atau fungsi molekul pensinyalan. Misalnya, isofom protein kinase C-beta, PKC-beta secara negatif mengatur pensinyalan BCR dengan memfosforilasi dan menonaktifkan MAPK kinase MEK sehingga mengganggu kaskade pensinyalan MAPK hilir. Regulator negatif lainnya seperti protein CBL dan DOC berfungsi dengan mendorong degradasi atau penyerapan molekul pensinyalan, mencegah aktivasi berkelanjutan. Selanjutnya, regulator positif. Regulator positif memperkuat pensinyal BCR untuk meningkatkan respons seluler hilir. Salah satu contohnya adalah faktor tukaran nukleotida guanin atau GEF yang mengaktifkan GTPase kecuali seperti RAK dan RAS. Aktivasi GTPase ini selanjutnya mendorong aktivasi jalur MAPK dan meningkatkan pensinyal BCR. Regulator positif juga dapat mencakup kinase hulu,
koreseptor, dan protein perancang yang memfasilitasi aktivasi dan perekrutan molekul pensinyalan hilir. Regulasi dari pensinyalan BCR. Di mana ada positif regulator, di sini yang termasuk dalam positif regulator ada BCAP, microRNA 155, leucine-rich repeat kinase 1, CD19, dan CD14 atau BAFFR. Pada BCAP di jalur PI3K, BCAP berasosiasi dengan PI3K dan mengatur lokalisasinya. Di jalur fosfolipase gamma 2, BCAP berisi 3 rangkaian kaprolin yang berfungsi sebagai situs pengikatan untuk fosfolipase gamma 2. Kerjasama BCAP dan B-cell linker merekrut fosfolipase gamma 2 untuk aktivasi di rakit membran. Kemudian selanjutnya ada microRNA 155 yang mana meningkatkan regulasi pensinyalan BCR dengan menargetkan peningkatan regulasi faktor transkripsi PU dan menurunkan regulasi ekspresi SHIP1 dan meningkatkan sensitivitas sel B terhadap stimulasi BCR. Dan ada leucine-rich repeat kinase 1 atau LRRK1 yang merupakan anggota keluarga protein rupo yang bekerja sama dengan CERMA1 untuk mengatur aktivasi NF-kappa B dan proliferasi sel B yang diinduksi BCR. Selanjutnya ada CD19. Pengikatan silang antara BCR dengan CD19 mengurangi ambang aktivasi BCR dengan menurunkan internalisasi BCR sehingga memperpanjang tempat BCR dalam rakit lipid. Dan yang terakhir ada CD40 dan BAFFR yang mana dapat mencegah NIK di mana-mana dan terdegradasi dengan merekrut TRAF3 yang berikatan dengan kompleks TRAF2. Dan kemudian dalam jalur PI3K dan jalur MAPK, CD14 dan BAFFR mempromosikan pensinyalan hilir BCR melalui mekanisme yang serupa. Kemudian selanjutnya ada negatif regulator, di mana di sini terdapat protein CBL, PKCB, growth factor receptor binding protein 2, dan faktor transkripsi mengatur interferon 4 atau IRA4. Pada protein CBL di jalur fosfolipase gamma 2, CBL secara kompetitif menghambat fosfolipase gamma 2 melalui pengikatan domain SH2-nya ke BLNK terfosforilasi menghasilkan penghambatan fosforilasi fosfolipase gamma 2. CBL secara negatif mengatur jalur RAS dengan menghalangi perekrutan SUS ke membran. Selanjutnya ada PKCB yang merupakan penghambat umpan balik dari aktivasi BTK, menghambat pensinyalan BCR dan mobilisasi kalsium dengan memfosforilasi rangkaian pendek residu serin S180 yang sangat terkonservasi dalam domain TH dan dari BTK. Kemudian ada growth factor receptor binding protein 2 juga berinteraksi dengan SHIP yang berikatan dengan CD22 dan FCGRIAB1 menunjukkan bahwa GRB2 dapat mengintegrasikan ke reseptor yang menghambat mobilisasi kalsium yang dimediasi BCR. Dan yang terakhir ada IRF4 yang menghambat pensinyalan kalsium yang diinduksi BCR dengan meningkatkan ekspresi SHIP, meningkatkan fosforilasi cyclinase dan B-cell linker dengan menurunkan ekspresi BCAP dan menurunkan aktivasi jalur PI3K atau EKT, dan mempromosikan polimerasi aktin dengan menghambat interaksi antara BCR dan koreseptor CD19, meningkatkan ambang pensinyalan BCR dan menurunkan pensinyalan BCR. Dalam meregulasi pensinyalan pada BCR, terdapat regulator yang bekerja dua arah. Regulator ini dapat mentransmisikan sinyal baik dari lingkungan ekstraselular ke dalam sel B maupun dari dalam sel B ke lingkungan ekstraselular. Pertama, ada kerangka aktin, di mana untuk pensinyalan luar
ke dalam sel B, kerangka aktin dapat mengatur molekul pensinyalan BCR dan memfasilitasi transduksi sinyal, serta mengatur posisi dan lokalisasi koreseptor, seperti CD19 dan CD81. Sedangkan untuk pensinyalan dari dalam keluar sel B, kerangka aktin dapat berperan untuk mengubah topografi permukaan sel B agar dapat menangkap antigen dan memfasilitasi kontak antar sel B dan sel penyaji atau APC. Regulator kedua ialah WASP, di mana untuk pensinyalan luar ke dalam sel B, WASP berperan untuk memodulasi polimerisasi aktin, mendorong pembentukan sinapsis imun, meningkatkan pengkelompokan BCR, dan lokalisasi koreseptor. Sedangkan untuk pensinyalan dari dalam keluar sel B, WASP berperan untuk mengatur morfologi dan migrasi sel B. Yang ketiga ialah reseptor komplement. Untuk pensinyalan dari luar ke dalam sel B, reseptor komplement dapat membantu untuk meningkatkan sinyal BCR dan memberikan regulasi negatif untuk mencegah adanya aktivasi yang berlebihan. Untuk pensinyalan dalam keluar sel B, reseptor komplement berperan untuk memfasilitasi pembersihan kompleks imun. Yang keempat, ada TLR9 atau Toll-like receptor 9, di mana untuk pensinyalan dari luar ke dalam sel B, TLR9 endosomal yang telah berikatan dengan antigen ini dapat mengaktifkan sinyal transduksi pada BCR. Sedangkan untuk pensinyalan dari dalam keluar sel B, TLR9 pada membran plasma dapat menghambat dan menurunkan sinyal BCR yang menyebabkan produksi molekul antiinflamasi seperti interleukin 10 dan TGF-beta yang dapat meredam pensinyalan BCR. Pensinyalan BCR pada class switch recombination atau CSR. BCR memainkan peran penting dalam class switch recombination atau CSR, sebuah proses yang memungkinkan sel B untuk mengganti kelas antibodi yang mereka hasilkan dengan tetap mempertahankan spesifisitas untuk antigen tertentu. Pensinyalan BCR memulai proses CSR dan mengaktifkan jalur pensinyalan intraseluler yang mengarah pada perubahan struktur DNA gen rantai berat imunoglobulin. Hal ini memungkinkan sel B untuk beralih dari memproduksi antibodi dari satu kelas seperti IgM ke kelas lain seperti IgG, IgA, atau IgE. Pertama, keterlibatan BCR. Proses dimulai ketika BCR mengenali dan mengikat antigen tertentu. Pengikatan ini memicu agregasi BCR pada permukaan sel B dan mengarah pada aktivasi peristiwa pensinyalan intraseluler. Kedua, aktivasi SYK. Agregasi BCR merekrut dan mengaktifkan protein tirosin kinase SYK, timpa tirosin kinase. SYK memfosforilasi beberapa target hilir, termasuk protein adaptor seperti BLNK, yaitu protein penghubung sel B yang berfungsi sebagai tempat penambatan untuk molekul pensinyalan lainnya. Ketiga, aktivasi PI3K dan BTK. SYK kinase yang diaktifkan mendorong aktivasi fosfonositida 3 kinase atau PI3K dan tirosin kinase atau BTK Bruton. PI3K menghasilkan pembawa pesan kedua lipid fosfatidilinositol 345 trifosfat atau PIP3 yang merekrut protein pemberi sinyal ke membran sel. BTK memfosforilasi dan mengaktifasi fosfolipase C gamma 2 atau PLC gamma 2. Keempat, mobilisasi kalsium diaktifasi PLC gamma 2. PLC gamma 2 yang diaktifkan membelah fosfatidilinositol 45 bifosfat PIP2 menjadi inositol trifosfat IP3 dan diasilgliserol DAG. IP3 memicu pelepasan kalsium dan simpanan intraseluler yang menyebabkan peningkatan konsentrasi kalsium sitosol. Pensinyalan kalsium sangat penting untuk langkah selanjutnya dalam CSR. Kelima, aktivasi jalur NF-kappa-B dan MAPK. Pensinyalan kalsium dan aktivasi BTK mendorong aktivasi NF-kappa-B, faktor nuklir kappa-B, dan jalur MAPK termasuk ERK, kinase yang diatur oleh sinyal ekstraseluler, JNK, C-jun N-terminal kinase, dan P3P MAPK. Jalur-jalur ini mengatur ekspresi berbagai gen yang terlibat dalam CSR. Keenam, deaminase citidin yang diinduksi oleh aktivasi atau AID. Ekspresi aktivasi yang diinduksi citidin deaminase AID diinduksi oleh jalur pensinyalan BCR. AID adalah enzim kunci yang terlibat dalam CSR.
Enzim ini memperkenalkan lesi DNA spesifik deaminasi citidin pada daerah saklar yang terletak di hulu gen daerah konstan yang berbeda. Ketujuh, perbaikan dan rekombinasi DNA. Lesi DNA yang dibuat oleh AID memicu mekanisme perbaikan DNA, termasuk jalur penggabungan ujung non-homolog NHEJ dan penggabungan ujung alternatif AEJ. Mekanisme perbaikan ini mengarah pada penghapusan DNA yang mengintervensi antara daerah saklar yang memungkinkan sel B untuk menggabungkan gen-gen daerah konstan yang berbeda, sehingga menghasilkan produksi antibodi dengan isotipe yang berbeda. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Selebihnya, mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.